Jadi gue mau nunjukin nih sambungan video sebelumnya ya, penampakan bagian bawahnya seperti apa. Ini sih buat lucu-lucuan aja, buat seru-seruan gitu kan. Jadi kan kalau misalkan di KRL itu kan posisi setir itu kan berdiri ya, roda belakang posisi di atas, roda depan di bawah. Ya ini sih biar lucu-lucuan aja, menarik perhatian gitu. Biar orang iseng baca-baca gitu, padahal stiker-stiker nggak jelas gini kan. Dan seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, ini tuh sebenarnya udah ada lampu kolongnya. Nah ya maaf nih, yang kecil-kecil ini tuh lampu. Ini udah ada lampunya, ada berapa titik gini kanan kiri. Nah cuman karena ini lampu bawaannya udah rusak, jadi gue ganti, gue modif sendiri pakai street lagi, LED strip RGB kayak gini. Nah ini yang pakai modulnya itu pakai remote infrared yang masih manual begini ya, belum aplikasi. Dan ini dia udah ada pelapisnya, jadi dia udah anti air. Ini buat konekin ke lampu kanan kiri sini. Kanan kirinya juga ini LED-nya udah gue ganti pakai yang kayak gini juga ya, gue potong, pasang ke sini, tarik kabel lagi. Nah kurang lebih kayak gini. Dan untuk IS2 ini dia udah ada suspensi belakang ya. Dia udah ada suspensi belakang, depan juga udah ada ini. Ini tuh dalamnya per, kurang lebih ukurannya sih mirip-mirip kayak gini. Coba gue nyalain ya. Nah, kayak gitu teman-teman. So, kalau ada yang mau ditanyakan tentang skuter elektrik buat mobilitas teman-teman KRL-an, LRT, MRT buat kerja, boleh share di kolom komentar ya teman-teman ya. Gue sih pakai skuter ini buat mobilitas KRL itu udah lumayan lama sih. Ini sih gue semenjak pakai ini, wah lumayan banget sih ngiritnya sih. Jadi ibaratnya gini teman-teman, kayak misalkan gue lagi ada kunjungan ke daerah Bogor nih, daerah Bogor kota. Itu misalkan jaraknya, pokoknya selama masih di bawah 10 km dari stasiun terdekat, gue pasti pakai skuter. Nah itu kemarin tuh gue pernah ada kunjungan itu di daerah Yasmin Bogor. Itu kan kalau dari stasiun akhir Bogor itu sekitar berapa kilo ya? 5-6 kiloan kali ya, ada ya 7 kiloan. Itu gue pakai ini. Nah coba kalau misalkan kita perbandingannya pakai motor, gue kalau dari Bekasi ke Bogor sana, ke Yasmin, itu gue bisa habis bahan bakar itu kurang lebih 50 ribuan lah. Kurang lebih ya 50 ribuan, tergantung kondisi jalan sama kebat-kebut apa enggak, kayak gitulah. Itu kurang lebih 50 ribuan. Itu belum jajan, makan siang, terus penyusutan lain-lainnya kayak ban, kampas rem kayak gitu kan pasti makin jauh jaraknya makin cepet kemakan ya. Itu ya kita anggaplah sama jajan segala macem, sekali trip 80 ribu lah gitu kan. Nah kalau gue pakai ini, ya kan, gue naik dari stasiun Tambun, transit di Manggarai, nyambung sampai stasiun Bogor, itu cuma 9.000 perak, ya kan, cuma 9.000 perak, bolak-balik itu cuma 18.000, cuma 18.000 rupiah. Dan ini dengan double baterai sekali full charge itu kurang lebih 1.000 sampai 2.000 perak lah full charge kalau nggak salah ya, gue kurang paham sih sama gitu-gituan. Itu kurang lebih 1.000 sampai 2.000 perak sekali full charge. Dan ini bisa menempuh kalau misalkan udah full 100% kondisinya. Dengan double baterai itu dia bisa ya 25 sampai 30 lah kalau kita makainya santai gitu kan. Kalau 45, klaimnya 45 sih nggak mungkin sih, mustahil. Berat gue sendiri aja udah 85 kiloan, belum barang-barang yang gue bawa di ransel. Ya jadi gitu, pokoknya intinya sih semenjak aku pakai ini
iritnya sih wah berasa banget. Itu baru satu tempat ya. Belum kalau misalkan dalam satu hari gue bisa 2 sampai 3 stasiun naik turun gitu kan buat kunjungan ke customer. Wah itu berasa banget sih. Udah gitu ya minimal kita di KRL itu ya bisa ngadem walaupun berdiri, misalkan kalau lagi pas nggak kebagian duduk, daripada naik motor gitu kan. Kalau misalkan gue start dari Bekasi ke Bogor, wah capeknya udah kayak gimana bolak-balik. Ya kurang lebih sih kayak gitu teman-teman. Cuma makanya ini cukup ngebantu dan cukup efisien banget lah. Dan apa namanya, kalau secara desain, gue sebelum memutuskan untuk pilih Ninebot TS2 ini tuh gue sempat survei kan. Skuter-skuter elektrik yang Indonesia tuh ada apa aja sih, jenisnya apa aja, mereknya apa aja, terus fitur-fiturnya apa aja. Dan setelah gue pilah-pilah tuh, wah gue rekomendasiin banget ini deh. Apalagi kalau misalkan lu cuma dari rumah ke stasiun, turun stasiun sampai kantor, udah kayak gitu, wah ini udah cukup banget. Dan yang gue paling senengin dari ES2 ini, dia itu ketika dilipat, simple banget bentuknya. Bentuknya itu simple banget nih, gue coba ya, gue lipat ya. Dan ngelipatnya tuh gampang, gak harus ngebuka-buka baut lah apa, nih tinggal naikin standar. Ini kita injek, dorong ke depan, dah tekan deh sampai ngunci. Sorry. Bentar. Nah, coba itu, simple banget kan. Sekalipun waktu itu gue pernah coba pasang jok, dan joknya kan juga bisa dilipat, ya tetap simple. Nanti deh coba gue bikin di video berikutnya ya, sistem pelipatannya waktu dia pakai jok. Ini tuh simple banget gitu. Bentuknya tuh ringkas karena di sistem pelipatannya itu di frame, bukan di setang gitu kan. Jadi tuh tebelnya ini lebih ramping gitu kan. Terus karena dia baterainya itu di setang, bagian dek bawahnya itu tipis tapi kuat sih, ini kuat banget. Nah, ini tuh simple banget. Jadi kalau lu dibawa di KRL, sekalipun lu di jam-jam sibuk ya kan, rush hour gitulah, berangkat kerja pulang kerja, ini tuh nggak terlalu ngeganggu penumpang yang lain. Karena ketika lu bikin dia berdiri gitu kan, coba sebentar, nggak ada ganjelan sih. Nah gue biasanya begini nih, berdiri gini kan, terus gue peluk gitu kan, posisi rodanya berdiri gini lah kurang lebih nih, posisi ini di depan gini. Nah cuma kalau misalkan pas bannya lagi kotor, gue sih nyaranin lu bawa kantong kresek gitu kan. Kalau enggak yang buat cover ransel itu gitu kan, ada yang buat penutupnya kalau hujan tuh. Kalau misalkan pas bannya lagi kotor, ya ditutup aja biar gak kesenggol-senggol kena baju orang, kan gak enak kan, ngeganggu. Kalau roda depan kan dia pasti posisinya udah di bawah, gak ada masalah. Terus kalau misalkan habis lewat becekan atau sampah kayak gitu agak bau, ya mendingan kita mampir dulu ke toiletnya buat nyirem-nyirem sedikit gitu, gak apa-apa sih. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Gue pilih ini tuh karena dia ada opsional buat pasang baterai tambahan. Dia buat nambah tenaga, nambah range, nambah speed. Terus bentuknya itu simple. Ringkas, dilipatnya mudah, ngelepasnya pun mudah. Jadi ngelipatnya tadi kan, kita injek tuasnya sini, kita dorong ke depan sedikit, udah langsung celek, lipat ke belakang, tinggal cantolin kuncinya nih, ditekan. Nah kalau kita mau ngerilis, ya tinggal tekan spakbornya sampai kuncinya kelepas, udah tinggal angkat, celek, udah beres. Ini simple banget sih. Dan kalau untuk beratnya ini sekitar, mungkin kalau udah ditambahin baterai tambahan ini 16 kiloan kali ya, 16-17 kiloan ya. Apalagi gue upgrade pakai ban yang lebih gede ya. Udah gitu ban belakangnya ini velgnya metal.
Bahannya tuh aluminium pelek belakang ini. Kalau yang aslinya dia yang 8 inch, pelek belakangnya itu plastik bahannya. Kalau ini bahannya aluminium. Jadi ya pasti lebih berat sih. Cuma kalau buat cowok-cowok harusnya nggak masalah lah. Kayak gini sih masih enteng lah buat diangkat-angkat gitu kan. Cuma kalau misalkan buat cewek-cewek yang mau coba bawa skuter kayak gini buat mobilitasnya, ini sih udah worth it banget gitu. Cuma kalau bisa, kalau emang jaraknya nggak terlalu jauh, nggak usah pakai baterai tambahan deh, karena emang lumayan nambah berat ya kan. Jadi biar lebih ringan. Terus kalau buat cewek-cewek, kalau misalkan bawa skuter elektrik kayak gini tuh, ya mendingan nyantai aja, sabar gitu kan. Jadi kalau di stasiun itu cari eskalator atau lewat lift, walaupun ngantri ya nggak apa-apa lah. Karena kalau dibopong lewat tangga, wah lumayan sih kalau misalkan buat cewek-cewek gitu ya. Kalau buat cowok-cowok sih nggak masalah lah. Atau mungkin lu bisa beli strapnya juga tuh, tali buat digantungin gitu. Jadi ntar lu bawanya kayak bawa ransel gitu di samping gitu kan, ada dijual tuh di marketplace. Jadi ntar lu cantolin di sini sama cantolin di sini, tinggal digemblok deh kayak bawa tas gitu. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk video test ride-nya, nanti gue bikin di video terpisah. Kalau ada yang mau ditanyakan perihal skuter elektrik buat mobilitasnya, silahkan share di kolom komentar ya. Insya Allah nanti gue balas-balasin semua satu-satu. Oke, see you next video, bye.